Udah Pak, boleh. Oke, silakan grup satu. Saya ulangi, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu, kami akan menjelaskan tentang roots of equation Newton-Raph's method. Next, Bang. Roots of equation, apa itu metode Newton-Raphson? Jadi, Newton-Raphson merupakan metode yang terbaik untuk menentukan akar Sun method. Ini merupakan metode yang simpel dan cepat. Perhitungan metode ini melewati satu titik permulaan saja. Metode Newton-Raphson adalah salah satu algoritma paling efisien untuk mencari akar persamaan fx sama dengan nol. Keunggulan utamanya adalah kecepatan konvergensinya yang tinggi, tetapi metode ini memerlukan turunan pertama fungsi f aksen x, sehingga tidak selalu bisa digunakan jika turunannya sulit dihitung. Baik, lalu pertama rumus ini didapatkan dari ekspansi dari Taylor dari fx di sekitar titik x. Dan rumus ini adalah aproksimasi dari semua persamaan matematika fx yang bisa ditulis ke dalam persamaan fx dan turunannya. Tetapi di dalam rumus Q salas ini hanya menulis turunan pertama saja. Dan notasi O ini terdapat turunan kedua, ketiga, dan seterusnya hingga terakhir terhingga. Lalu notasi O ini sengaja dipotong susunan dari persamaannya agar bisa diatur ulang supaya sama dengan nol. Sehingga rumus akhirnya adalah XI, yang iterasinya I plus satu menjadi fungsi dari XI yang sebelumnya minus fungsi XI yang sebelumnya dan dibagi dengan turunan di titik XI. Nah, dalam ilustrasi ini terdapat fx-nya yang di dalam bentuk lengkungan berikut ini. Lalu jika kita mulai dalam titik xi manapun di fx, lalu kita hitung turunannya, lalu kita akan mendapatkan garis singgung berikut atau tangent line di gambar berikut. Lalu kita samakan titik nolnya, maka kita akan mendapatkan titik xi plus satu yang dekat dengan akarnya. Lalu jika xi plus satu ini kita tarik ke fungsinya, lalu dihitung kembali garis singgungnya, maka kita akan mendapatkan titik yang lebih dekat lagi dengan akarnya, dan iterasi ini dapat dilakukan berulang kali sampai dekat dengan akarnya. Dan yang terpenting, jika lebih kecil dari toleransi error tertentu yang diperbolehkan, maka metode iterasi ini dapat diberhentikan karena error sudah kecil. Lalu metode Newton-Raphson ini dikenal dengan konvergensinya yang sangat cepat karena memiliki sifat konvergensi kuadratik. Artinya error pada setiap iterasi EI plus satu sebanding dengan kuadrat error sebelumnya yaitu EI pangkat 2. Nah, secara otomatis hubungan ini dinyatakan dengan rumus di sini yaitu eh, minus F double aksen X adalah turunan kedua dan dibagi dengan 2 F aksen X yang dikali dengan EI pangkat 2. Karena error berkurang secara kuadratik, jumlah digit signifikan yang benar hampir berlipat ganda setiap iterasi. Misalnya jika estimasi awal memiliki 2 digit yang akurat, iterasi berikutnya bisa mencapai 4 digit, lalu 8 digit, dan seterusnya. Dan ini yang membuat Newton-Raphson sangat efisien untuk perhitungan numerik. Nah, lalu metode ini memiliki kekurangan pada kurva yang kurang menguntungkan seperti gambar berikut. Misalnya di titik tertentu, kurva di tangen N yang garis singgungnya nyaris nol, sehingga garis cenderung mendatar seperti gambar ini. Sehingga saat menghitung nilai tangen dan ditarik sampai bertemu sumbu X, maka hasil yang didapatkan akan sangat jauh dan iterasi yang didapat bernilai besar. Nah, pemilihan nilai X0 di gambar ini sangat tidak menguntungkan. Lalu di gambar yang berikut ini yang kedua, kurvanya sebagai berikut di arah puncak X0 ke arah X1, lalu di puncak X1 mengarah ke X2, sehingga arahnya selalu berputar satu sama lain tanpa mendekati akarnya di tengah. Nah, lalu metode Self-Newton-Raphson ini adalah versi aman dari metode Newton-Raphson biasa. Metode ini memastikan akar selalu berada di dalam interval A dan B yang sudah ditentukan. Algoritmanya sederhana. Pertama, gunakan titik tengah interval sebagai tebakan awal. Setiap kali melakukan iterasi Newton-Raphson, kita periksa apakah hasilnya masih berada dalam interval A dan B. Jika iya, kita lanjutkan dengan iterasi berikut. Jika tidak, kita beralih ke metode bagi dua yang lebih stabil. Lalu dengan cara ini kita mendapatkan kecepatan metode Newton-Raphson sekaligus keandalan metode bagi dua. Nah, selanjutnya coding dan demonstration akan dilakukan oleh teman saya Asril. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk codingannya. Di sini kita telah membuat coding untuk mengit em, untuk iterasi dari Newton-Raphson. Jadi di sini kita yang pertama membuat coding untuk fungsinya sendiri. Lalu ini merupakan turunan dari fungsinya tersebut. Lalu di sini kita ada yang plot ini untuk nge-plotting eh, fungsi-fungsi dari iterasi itu sendiri. Dan selanjutnya di bagian sini em, saya memiliki juga sebuah array yang itu merupakan titik yang itu nanti akan digambar yang akan digunakan sebagai gambar dari kurva nanti. Lalu di sini saya juga memiliki untuk kurva yang nanti. Nah, yang menjadi em, sistem numeriknya untuk metode Newton-Raphson ini yaitu di bagian ini, yaitu di bagian yang for ini nih. Jadi Boleh di di sini, zoom gedein dikit Pak, biar lebih gampang kelihatan. Ya. nah, jadi ini membuat yang coding yang melakukan iterasi Newton-Raphson itu sendiri untuk menghitung akar-akarnya. Jadi di sini kita memiliki XI sama dengan X0 itu yang berarti tebakan kita, tebakan awal kita untuk X-nya itu. Nah, lalu di sini ada yang X-next ini, X-next ini gunanya untuk tebakan yang berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan yang rumus yang tadi yang telah dijelaskan sebelum oleh Bang Zordi, yaitu yang rumus menghitung em, menghitung itu ya tadi. Di sini em, untuk menggambarkan kurva-kurva saja, kurva-kurva, dan di sini juga ada untuk XI yang berikutnya yang akan nanti balik lagi ke atas. Nah, di sini untuk hasilnya pada saat kita running jadinya seperti ini. Jadi dia akan ada kurva yang seperti ini yang akan membentuk akar-akar yang akan mendapatkan akar-akar itu 2,99999 dan jumlah iterasi yang ada itu 23. Dan di sini juga kita memiliki contoh untuk perhitungan iterasi yang salah yang kita membuat ini untuk menggambarkan ketika terjadinya iterasi yang salah itu gambarnya nanti akan jadi seperti ini. Di sini bisa lihat bahwa iterasinya ini hanya berputar-putar di bagian sini saja, hanya berputar di 1 2 1 2 1 2 1 2 ini sebanyak 20 kali sehingga dia tidak akan bertemu dan tidak mendapatkan hasil jawaban akhir. Itu kalau dia berputar-putar, dia stopnya karena apa Pak? Dikasih maksimum iteration atau gimana? Itu kita kasih maksimum coba. Di sini maksimum iterasinya 20 kali. Oke, 20 kali doang ya. Tapi itu Ya, dia udah berapa kali tuh? Apa stopnya 20 apa dua berapa? puluh kali, Pak. Ini iterasinya iterasi ke Oh, 20. oke, oke, oke. Padahal yang di atas aja butuh 23 kali ya buat sampai ke akarnya ya. Ya, karena yang di atas itu kita bikin maksimalnya di 30 kalau nggak salah, Pak. Oke, oke. Sehingga dia lebih dapatnya di 23 kali sih, Pak. Gitu. Oke, terima Terima kasih kasih. Pak Asriel. Waktu pengerjaan coding ini diambil dari QSalas atau Kita ikut contoh buku sih, Pak. Kita lihat, terus kita coba implementasikan. tinggal itunya apa? Fungsinya dirubah untuk bisa mendemokan kalau dia nggak bisa ketemu akar gitu ya. Iya, tinggal ubah dari fungsinya sendiri. Ada kesulitan nggak waktu adaptasi codingnya dari QSalas selain ngerapihin alineanya? Enggak sih, Pak. Pas udah ngerti, udah gampang. Paling yang awalnya itu yang bagian rumusnya itu kita agak bingung untuk gimana untuk dia bisa ngitung gitu. Tapi Oke. pas udah Hah? ketemu udah mudah sih. Oke. Ada pertanyaan sisa nggak yang mengganggu setelah menyelesaikan gladiatornya, Pak? Waktu belajar ini.
Ya, waktunya baru habis nih. Jadi dari segi waktu oke ya, tadi sampai 8 atau 9 menit. Ada pertanyaan sisa nggak, Bapak Ibu, dari persiapan gladiatornya? Belum ada, Pak. Eh, Sejauh ini sih aman sih, Pak. Agak lebih mudah dimengerti. oke. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Terima kasih untuk grup 1.